Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 107, 108, 109, dan halaman 110. Oke ya, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 107, 108, 109, dan halaman 110 di bagian Ayo Mengamati. Oke, mari kita baca. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama. Nomor 1, bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. Nomor 2, ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. Nomor 3, satu kelompok harus dapat mensurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Apakah hanya mensurvei orang-orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan mensurvei aparat pemerintahan di daerah setempat? Apakah akan mensurvei puskesmas terdekat? Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Lanjut nomor 4, setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Lanjut nomor 5, informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut, seberapa parahkah gangguan yang dialami responden, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden, sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali, dan nomor 6, sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan dan juga fungsi dari tiap-tiap organ. Nah, ini yang nomor 6, kita disuruh untuk mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan. Berikut adalah jawaban untuk ulasan singkat fungsi organ pencernaan ya. Ini ada nama-nama organ dan beserta fungsinya. Silahkan bisa kalian catat sebagai catatan kalian ya, agar kalian bisa mengingat lagi. Nah, ini ada fungsi organ pencernaan. Ini ada mulut, ada kerongkongan. Ini silahkan kalian baca sendiri ya. Selanjutnya ini ada lambung beserta fungsinya, usus halus, usus besar, dan ini ada anus. Selanjutnya ini ada ulasan tentang gangguan pencernaan. Ini ada mah. Ini bisa kalian catat lagi sebagai catatan kalian ya. Silahkan kalau kalian ingin menuliskan di lembar jawab kalian. Ini ada kolera, diare, selanjutnya nah ini ada konstipasi, ini ada gastritis, selanjutnya ada appendistis, nah itu tadi yang di atasnya itu ada ulasan tentang organ pencernaan beserta penyakit pencernaan ya. Silahkan bisa kalian
tulis untuk sebagai catatan kalian. Selanjutnya di sini ada contoh hasil survei ya. Ini silahkan kalian gunakan sebagai pedoman dalam mengerjakan perintah survei di atas. Oke ya, di sini sebagai contohnya nama responden yaitu Bianca. Hasil surveinya bisa kalian contoh seperti ini. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden, di sini sebagai contoh jawabannya yaitu MAH. Ini silahkan kalian bisa sesuaikan jawabannya berdasarkan keterangan responden yang telah kalian wawancarai ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut. Di sini sebagai contoh jawabannya yaitu meminum obat MAH. Selanjutnya, seberapa parahkah gangguan yang dialami responden? Sebagai contoh, jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut, di sini ada pertanyaan, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden? Dan sebagainya ini silahkan bisa kalian baca sendiri untuk contoh hasil survei ini. Oke, itu tadi adalah contoh hasil survei. Silahkan kalian bisa sesuaikan dengan survei yang kalian lakukan masing-masing ya. Jadi jawaban tiap anak berbeda-beda tergantung dari jawaban responden yang telah kalian wawancarai. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ada perintah lagi ya di bawahnya. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukan diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu, dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Oke, ini untuk jawabannya bisa kalian tulis ya. Ini jawabannya seperti ini, silahkan. Ini bisa kalian tulis sebagai kesimpulan dan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian ayo menulis. Nah, di sini ada laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Nah, ini untuk jawabannya ini hanya contoh saja ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan jawabannya berdasarkan hasil survei kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh dari hasil survei diketahui bahwa ternyata nomor 1 banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. Nomor 2 gangguan pencernaan terbanyak adalah MAH. Nah, ini jawaban-jawaban yang ada di dalam kolom ini silahkan kalian bisa sesuaikan sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke bawahnya. Oke, di sini ada soal lagi. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam tergantung pada iklan yang akan kita buat. Nah, untuk jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan iklan yang ingin kalian buat. Di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini seperti bacaan kayak gini, silahkan bisa kalian baca sendiri. Nah, ini sekarang kita ada soal lagi, cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian tulis jawaban ini di lembar jawab kalian ya.
Nah, ini di bagian Ayu berkreasi. Ini ada perintah dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik selain contoh-contoh motif Nusantara di depan. Kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi. Nah, itu silahkan bisa kalian membuat batik ya, sebisa kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Ayo renungkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan jawabannya berdasarkan kesulitan yang kalian alami ya. Di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Kesulitan saya pada hari ini adalah memperagakan iklan layanan masyarakat. Oke. Selanjutnya di sini pertanyaan kita baca lagi. Apakah kesulitan itu membuatmu tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan gurumu? Nah, ini silahkan kalian jawab berdasarkan yang kalian alami. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Meskipun sulit, tugas dapat terselesaikan dengan baik berkat kerjasama dengan teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Nah, ini silahkan kalian bisa jawab sesuai dengan yang ingin kalian lakukan ya untuk mengatasi kesulitan itu. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat agar dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru. Nah, oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan untuk jawaban-jawaban tersebut bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.